Halo YouTube, kembali dengan saya dari Majalengka News Production dalam acara pengenalan sebuah flight controller yang digunakan untuk pesawat remote control. Di sini saya akan coba mereview sebuah flight controller merek atau tipe CC3D ya, CC3D, dimana flight controller ini bisa kita pasang dan kita setting untuk mode penerbangan pesawat ya, jadi bukan quadcopter ya. Nah, ini pesawat saya, sebuah pesawat remote control dengan bahan gabus. Saya sudah pasangkan sisi 3D di pesawat saya. Kita akan review bagaimana cara pemasangan kabelnya, bagaimana cara setup di aplikasi softwarenya, serta membahas berbagai masalah yang muncul pada saat penyetingan dan instalasinya. Oke, sobat YouTube, selamat menonton ya. Kalau atau jika video ini dirasa sobat cukup bermanfaat, jangan lupa untuk like dan share. Kita berbagi ilmu, kita berbagi pengetahuan dalam pengenalan flight controller CC3D. Oke, ini pesawat gabus saya dengan diameter dengan panjang sayap dari kiri ke kanan ini sepanjang 1 meter, serta panjang bodi dari depan ke belakang sampai ujung belakang kurang lebih 1 meter 20 cm, 120 cm. Sini saya sudah pasangkan flight controller CC3D, CC3D Rev C ya. Pada saat pembelian saya mendapatkan sebuah kabel yang dihubungkan nanti ke receiver. Pesawat ini memang kelihatan sudah cukup jelek dan kotor ya, karena sudah menemani saya saat terbang serta jatuh berkali-kali ya, sehingga banyak sekali perbaikan di sana sini. Nah, di sini saya tambahkan sebuah kamera, action kamera di depan ya, dan bobot keseluruhan dari pesawat saya ini kurang lebih atau 1 kilo atau 1020 gram, jadi 1 kilo lebih ya. Ini cukup berat karena roda, mungkin di sini roda bekas mobil-mobilan mainan anak kecil yang sudah tidak dipakai, kemudian kawat besinya. Jadi
ini roda ini cukup berat ya, sedangkan roda belakang ini roda yang memang diperuntukkan untuk pesawat RC. Di dalam sini sebuah baterai 2200 mAh. Ini receiver di samping kiri FSIA6. Ini kabel yang disambungkan dengan flight controller. Oke, pada saat pembelian saya beli FC atau flight controller baru. Ini saya menggunakan motor brushless 1400 kV dengan propeller APC 9 in ya, serta 3 buah servo analog. Nah, CC 3D ini di sini ada output ya, port output. Ini disambungkan atau dihubungkan dengan setiap servo ya. Kemudian yang kabel yang di samping ini disambungkan dengan receiver FSIA6. Nah, di sini saya ada satu kendala ya, dimana port 1, 2, 3 ini berfungsi dengan baik, tapi port 4 sama sekali tidak berfungsi. Nah, sini dan ISC port 1 kita hubungkan dengan aileron. Ini kabel untuk aileron, yaitu servo yang ini sini. Kemudian port yang kedua ini dihubungkan dengan elevator ya, untuk naik turunnya pesawat. Dan port yang ketiga ini dihubungkan dengan motor. Ini harusnya dengan rudder ya, untuk belok kiri kanan pesawat, tetapi ada satu kendala. Kalau misalnya motor ini dihubungkan di port 4, ini motor sama sekali tidak mau muter ya, tidak mau berjalan, sehingga saya akali saja di sini. Rudder sama sekali tidak dikontrol oleh control board, oleh sisi 3D, tapi rudder saya langsungkan, servonya saya langsungkan masuk ke sini, ke port yang keempat. Sini rudder ya. Nah, ini rudder, kabel untuk rudder. Nah, tetapi tetap harus ada input ke dalam CC 3D ini gitu. Jadi di sini saya solder, saya sambungkan bagian signal dari kabel servo yang masuk untuk rudder ini ke receiver, disambungkan dengan kabel yang inputan untuk rudder juga ke dalam CC 3D ini. Nah, ini ya. Nah, sekarang mungkin saya membutuhkan berdasarkan skema atau diagram yang seharusnya kita ikuti dari website Open Pilot ya. Ternyata di sini membutuhkan BEC ya, power distribution, untuk yaitu alat untuk memasukkan tegangan 5 volt ke dalam sisi 3D ini.
Nah, sementara saya menggunakan tegangan yang masuk itu melalui apa ini, ISC pengatur motor ini ke sini. Kalau ISC ini dibuat langsung masuk ke dalam receiver ini, nah, maka kita memerlukan sebuah tegangan lagi yang diperuntukkan untuk menghidupkan CC3D ini. Nah, tapi kemarin saya akali seperti ini, ternyata lumayan bisa. Hanya si rudder ini tidak dikontrol oleh control board, oleh CC3D, sehingga ini belok kiri kanan atau rudder berfungsi secara manual ya. Saya setting manual di softwarenya ya. Nah, itu permasalahan pertama ya. Nah, setelah saya browsing dan baca-baca, ternyata di port 456, port 4 ya, yang seharusnya digunakan untuk motor, dan ternyata tidak bisa digunakan juga untuk rudder, juga tidak bisa untuk servo ya, servo analog tidak bisa. Ternyata port 456 ini tidak mendukung servo analog yang hanya di frekuensi sampai 50 Hz ya. Itu disebutkan di web OpenPilotnya sendiri. Nah, mungkin port 456 ini hanya berfungsi untuk servo digital mungkin gitu ya. Nah, jadi saya kali ini di sini ya, dengan membuat pencabangan ya, cabang ini terlihat soldernya ya. Cabang dari kabel servo diambil signalnya dari kabel putih ini, masuk ke sini ke dalam inputan yang ini, kabel hijau di sini ya. Oke, gitu. Nah, sekarang saya mau ganti ya, mau rubah agar si rudder ini juga dikontrol oleh ini. Maka saya harus membuat pencabangan dari kabel ISC ini, dua kabel yaitu merah dan hitam masuk sini, yang putih dicabangkan lagi di sana. Jadi ini akan ditarik masuk ke sini, ke receiver ya, namanya gitu ya. Nah, di sini CC3D ini memiliki 3 aksis giro ya, mungkin yaitu untuk elevator, untuk aileron, elevator dan rudder. Sementara motor sama sekali tidak masuk ke dalam, tidak bisa dikontrol menggunakan CC3D ini. Gitu ya. Kemudian permasalahan kedua dari instalasi kontrol board CC3D ini, ternyata memang agak sulit di dalam mengkoneksikan CC3D ini ke dalam komputer ya. Di situ kita bisa temukan panduannya ya di YouTube, atau di forum-forum. Nah, ternyata masalahnya sepele. Setiap langkah itu harus diikuti step by stepnya, itu tidak boleh tertukar atau tidak boleh terlewat. Kalau terlewat maka penyetingan CC3D ini sama sekali tidak bisa ya, tidak terkoneksi dengan baik dengan laptop. Di sini saya menggunakan sebuah netbook ya. Ini memang untuk CC3D ini penyetingannya itu harus menggunakan netbook, harus menggunakan sebuah komputer, sehingga agak lumayan ribet juga. Ini kita menggunakan kabel datanya ya, menggunakan kabel
kabel data mini USB. Oke, ini kabel datanya biasalah. Kalau lagi dibutuhkan harus cari sana sini dulu, tapi kalau nggak diperlukan ya temu. Oke, ini kita salah satu ujungnya kita sambungkan ke controller CC 3D ya, dan ujung yang satunya kita sambungkan ke laptop atau komputer. Oke, sini lampu CC 3D nya sudah menyala ya. Oke. Nah, biar agak santai ya sobat itu, saya mau merokok, sambil merokok dulu dan kopi dulu. Oke. Saya menggunakan aplikasinya OpenPilot. Terus yang ini salah. Ini berat. Oke, ngopi dulu. Waduh, dua-duanya kebuka. Tunggu, kita tunggu sambil ngopi ya. Iya. Ini OpenPilot. Ini LibrePilot. Ternyata di sini ada sedikit perbedaan antara software atau aplikasi LibrePilot dengan OpenPilot. Kalau LibrePilot, port 4-nya harus dihubungkan dengan servo untuk router, sedangkan di OpenPilot port 4 dihubungkan dengan di OpenPilot port 4 dihubungkan dengan motor, sementara di LibrePilot port output keempat dari controller CC 3D dihubungkan dengan servo rudal. Oke. Silau kita atur dulu posisinya. Oke. Pada saat pertama kali kita menginstal ya, kita harus update terlebih dahulu firmware-nya melalui rescue atau halt ya. Ini kita harus punya bootloader-nya CC 3D. Kemudian kita flash. Setelah kita upgrade dan erase. Oke, saya siapkan dulu ya pengkabelannya terlebih dahulu. Oke sobat YouTube, kita akan modif informasi
pembahasan kita mulai dari apa nih, pengkabelan ya. Di sini adalah kabel inputan yang dari receiver masuk ke sisi 3D. Sini ini ada beberapa warna. Sebetulnya warna ini sudah saya coba dibolak-balik dimanapun posisinya, ini tidak masalah. Hanya di sini saya menggunakan kabel yang warna putih ini untuk throttle ya, untuk gas. Jadi di sini kita akan buat pencabangan. Ini kabel yang dari ISC. Ini kita sambungkan ke sini nantinya. Dan kabel merah dan putih ini masuk ke sisi 3D sebagai input tegangan tadi ya. Karena saya tidak memiliki BEC. Jadi terpaksa saya modifikasi seperti ini. Oke, kita membutuhkan kabel jumper. Oke, kita jumperkan kabel putih ini, kabel input yang masuk ke sisi 3D dengan kabel putih yang dari ISC. Ini biar sambungannya kuat, kita solder. Kemudian ujung satunya kita sambungkan dengan kabel putih yang masuk ke dalam sisi 3D. Mungkin kurang panjang, kita kupas lagi sedikit kulit kabelnya. Ini juga kita perlu kuatkan ya sambungannya biar mudah terlepas. Kita solder di sini. Oke, seperti ini ya. Sambungannya jangan lupa kita tutup menggunakan solasi listrik agar tidak konslet.
Nah, kita gunakan lagi sebuah buah kabel merah dan putih sebagai input tegangan dari ISC ke dalam sisi 3D. Kabel merah ini dengan merah, saya menggunakan kabel bekas komputer yang saya pilih warnanya sama biar tidak bingung nantinya. Yang putih dengan yang hitam sebagai negatifnya. Seperti ini ya. Di sini kita kuatkan lagi menggunakan solder ya, karena ini adalah tegangan 5 volt, maka sambungannya pun di sini harus cukup kuat ya. Kalau sobat YouTube punya BEC sebagai power distribution untuk memasukkan tegangan 5 volt ke dalam CC3D, sobat YouTube tidak perlu melakukan modifikasi seperti ini. Nah, jangan lupa sambungannya ini ditutup menggunakan solar cell listrik biar tidak konslet ya. Saya melakukan ini karena memang saya tidak memiliki BEC ya, atau power distribution untuk memasukkan tegangan ke dalam CC3D. Oke, ini kabel dari ISC ada di dalam. Kita masukkan langsung ke dalam receiver ya. Channel 3 kebetulan untuk throttle ya, di receiver saya ini masuknya di channel 3. Oke. Nah, ujung yang satunya ini kita masukkan di atas ya, di sini. Sebentar. Nah, kita masukkan melalui lubang yang sudah saya siapkan di sini. Kemudian kita tarik ke atas. Ini kabel input power dari ISC tadi kita masukkan ke port atau lubang nomor 3 sini. Was, ini jangan sampai terbalik. Oke, di sini Anda sobat YouTube bisa lihat
ISC yang pertama ini untuk servo aileron, ISC 1, ISC 2 untuk elevator, dan ISC ketiga untuk servo dari rudder, dan ISC keempat ini hanya memasukkan voltase atau tegangan. Ini jangan sampai terbalik, positif ada di tengah dan negatif ada di sebelah luar kiri. Oke, ini kabel dari servo rudder. Yang ini kita masukkan di ISC 3. Oke, sudah. Kita mulai pengkabelan ini sudah selesai ya. Kita akan mulai setup di komputernya. Oke, seperti tadi kita gunakan kabel USB. Dan ujung satunya masuk di sisi 3D. Ya, seperti itu. Kemudian settingnya sekarang saya akan menggunakan software GCS atau singkatan dari Ground Control System dari LibrePilot. Ya, seperti ini. Pertama kali loading. Ya, mohon maaf, ini monitornya di kamera seperti ini ya, kurang baik. Oke, pertama-tama kita masuk ke menu firmware. Sini. Mohon maaf, ini tampilan monitor laptopnya ya, seperti ini di kamera ya. Kita menuju ke halt atau rescue ya, bisa halt bisa rescue sini. Kemudian open, kita kembalikan dulu settingannya ke settingan pabriknya ya, driver terus tidak ada ya. Coba bin, ya. Maaf, saya agak sedikit lupa di sini posisinya, tapi kita cari aja nanti.
kita mencari file .opfv atau .bin. Atau kita bisa download ya, di search di Google ada. Saya lupa filenya ada di mana. Nah ini dia ya, bu_cc3d.opfv open ya, dan klik tombol plus, tunggu ya 100%. 100% kita di sini upload successful, klik tombol boot ya. Kemudian tunggu beberapa detik. Nah, kita klik tombol rescue. Nah, di sini cabut dulu kabel USB, kemudian kita masukkan lagi. Oke, kita selanjutnya klik tombol erase setting ya, oke ya. Kemudian berikutnya kita cabut kabel USB, kemudian kita klik tombol upgrade and erase. Nah, kemudian kita colokkan lagi, sambungkan lagi kabel USB sebelum tanda biru ini habis ya. Nah, ya, proses lagi, kita tunggu beberapa detik. Iya. Oke, di sini sudah berhasil kita flash CC3D-nya. Di sini ada control counter, device ID, hardware version, BA version, dan CPU serial. Oke, berikutnya kita menuju ke menu configuration. Nah, di sini ada menu configuration. Kemudian di sini receiver port PWM plus no one sub ya, karena saya menggunakan receiver tradisional. Kemudian kita ke welcome dulu. Nah, kita mulai vehicle setup wizard ya, kita klik vehicle setup wizard. Warning, you must remove all floor filler.
ya memang sebaiknya propeller dilepaskan dulu ya biar aman. Propeller kita lepas dulu. Oke, propeller sudah kita lepas. Oke, ini ada peringatan warning ya, you must remove propeller. Jadi propeller harus kita lepas dulu. Kemudian klik tombol next. Kemudian klik tombol upgrade. Kita mulai upgrade. Uploading firmware. Kita tunggu beberapa detik. Booting and erasing the board, please wait. Sedang melakukan booting dan menghapus board, tolong tunggu. Nah, memang di sini kita harus terbiasa dengan istilah-istilah penerbangan dalam bahasa Inggris ya. Oke, board updated artinya board updated artinya board sudah di-update. Please press next ya. Oke. Klik tombol next. Oke, di sini board identification ada sisi 3D teridentifikasinya. Kemudian klik tombol next. Oke, di sini input signal konfigurasinya saya menggunakan PWM. Ya, ada PWM yang menggunakan hanya menggunakan satu kabel. Bisa juga S-Bus satu kabel ya. Ini sangat tergantung ke jenis receiver yang kita gunakan. Kebetulan receiver saya cocoknya yang ini PWM. Berikutnya klik lagi tombol next. Oke, sampai di sini kita pilih tipe dari pesawat yang digunakan. Sisi 3D ini mendukung baterai saya lemah, mendukung multi rotor atau quadcopter. Di sini bisa airplane, bisa helikopter, bisa surbase mobil ya. Saya pilih fixed wing ya, artinya untuk pesawat. Kemudian klik tombol next. Saya ambil dulu casannya sebentar. Oke, menu berikutnya fixed wing configuration. Sini ada select, ada aileron dengan dua servo. Jadi servonya servo aileronnya dua, di kiri dan di kanan. Nah, sementara saya hanya menggunakan satu servo ya. Di sini satu servo aileronnya, maka saya pilih aileron single servo. Servonya satu di tengah untuk aileron. Kemudian klik tombol next. Nah, ini output signal konfigurasinya saya menggunakan analog servo. Klik next. Nah, sampai di sini kita harus menghubungkan baterai dengan ISC.
Oke, kita sambungkan baterai ini dengan ISC ya. Ya, seperti ini. Kita lanjutkan ke solder. Oke, klik tombol next berikutnya. Ya, sini tidak bisa ditukar outputnya ya. Oke, output configuration di sini yaitu kabel output di sini itu yang seperti tadi saya jelaskan, ISC1 untuk aileron, ISC2 untuk elevator, yang ketiga untuk rudder, dan yang keempat hanya input memasukkan tegangan ke dalam sisi 3D. Oke, sini yang keempat harusnya motor, tapi saya sudah jelaskan sebelumnya kalau motor dari ISC masuk ke port 4 itu nggak bisa jalan, makanya tadi saya menggunakan melakukan langkah modifikasi. Oke, berikutnya klik tombol next. Nah, yang keempat ini motor ya, klik start, kemudian kita geser sini sampai motornya harusnya muter, sini enggak. Nah, ini sampai minimal motor berputar secara stabil. Ya, berikutnya klik tombol stop, kemudian next. Nah, di sini nomor 1 ya untuk aileron tadi ya, jadi kabel 1 ini untuk aileron. Kemudian kita klik tombol start, untuk minimal kita geser ya, ketika kita geser aileron bergerak. Ini kita geser ke kiri, kurang lebih nilainya 850-an. Kemudian maksimal kita geser ke sebelah kanan, kemudian klik tombol stop ya, kemudian klik tombol next. Kemudian di nomor 2 ini untuk elevator ya, kita klik start lagi, bagian min kita geser lagi ke kiri, dan bagian max geser lagi ke kanan. Oke, kita klik tombol stop, kemudian next. Nah, yang output calibration nomor 3 ini untuk rudder, klik tombol start seperti tadi, bagian min kita geser ke kiri, dan bagian max kita geser ke kanan ya, stop, kemudian next, kemudian next, kemudian save. Oke ya, sampai di sini proses vehicle setup widget sudah selesai. Berikutnya kita lakukan transmitter setup widget ya. Oke, nah, di sini klik tombol next.
Ini transmitter yang saya gunakan, FlySky FSI6. Di sini posisinya harus sudah terbin atau tersambung dengan receiver yang ada di pesawat. Kita hidupkan. Ya, bunyi dari pesawat sudah berubah. Ya, kita next. Ini mode 2. Ya, throttle di sebelah kiri. Klik next. Nah, di situ kita harus menggerakkan throttle ke atas ke bawah. Kita gerakkan throttle ini ke ini ke kiri ke kanan, kemudian atas bawah sesuai dengan gambar yang terlihat di sana. Ini sebentar, ini harus ada di tengah, tapi motornya udah langsung hidup. Saya harus kita lanjutkan. Tadi ada kesalahan teknis pada saat throttle digeser ke tengah, motornya udah hidup, jadi back dulu ya, kita ulangi lagi dari awal. Ya, dari sini throttle yang harus digerakkan ke atas ke bawah ya, posisikan di tengah. Ini di tengah-tengah ya, kemudian kiri kanan aileron, kemudian atas bawah, kemudian rudder kiri kanan, kemudian untuk mode penerbangan ini ya, yang ini. Mode penerbangan ini ya, itu langsung berhenti. Nah, untuk yang ini tidak ada, jadi kita next atau skip, next, skip, next, skip, next, skip. Nah, posisikan semuanya di tengah. Di tengah semua ya, kemudian next. Sini gerakan secara maksimum ke berbagai arah. Klik next. Nah, lihat pergerakannya, kalau sama dengan di layar monitor, maka setup transmitter sudah benar. Next ya, next. Nah, untuk arm kita pilih pitch forward, kemudian klik tombol save. Untuk flight mode switch, di sini posisi 1 ya, stabilisasinya altitude dan yaw-nya kita pilih red saja. Kemudian posisi kedua ya, klik tombol save. Berikutnya outputnya tidak usah dirubah,
Untuk altitudenya kita harus letakkan sisi 3D di posisi yang benar-benar datar. Jadi film di sini agak miring nih. Kita harus buat datar. Ini harus datar ya. Terpaksa saya memberat. Nah, ini udah datar ininya ya, posisinya udah datar. Ya, kalau sudah datar, kita kembali ke configuration. Di sini ada di bagian attitude, klik level. Nah, ini untuk menyamakan datarnya pesawat dengan datarnya flight controller. Oke, kemudian kita menuju menu stabilization. Kita save dulu ya, stabilization. Oke, di sini moderate artinya sangat stabil, Navy ya pertengahan, dan Insan manual. Ini ya sangat tergantung ke stick dan tangan kita. Oke, save. Nah, ini penyetingan sampai di sini kita anggap sudah selesai. Oke, kita coba tes penerbangan pesawat menggunakan sisi 3D. Pilotnya, ini dia pilotnya yang akan menerbangkan pesawat dengan flight controller sisi 3D. Kita taksi tes terlebih dahulu. Oke, mulai. Stop. Terus gas. Terus. Wah, sedang tarik-tarik kan hebat. Nah. Belok ke sini. Belok sini. Ya, terus sedikit lagi. Apalah apa? Karena batu.
terhampar aja ya, biar gak terlalu jauh. Mana teh? Ini ngumpul hibar. Orhe. Bismillah. Kenapa tahu? Por ngegebruk, soalnya itu ada kameranya. Itu udah benar. Kenapa langsung ngagubrak, Gapi? Potong langsung. Potong. Ini di ke dalam. Stop dulu Kak, rupanya Kak. Stop atau pause? Stop atau pause, Pi? Pi. Pause dulu. Ih, Lut. Mami kaget.
Lah tuh sebelum rusak. Pokoknya naga terus rusak tadi murag. Tos biasa belok. Berating kapayun gitu. Ini madan. Mau main atau mau ngaco? Ntar mau didekatin ya. Kita miring kemana sih? Kita tinggal miring. Ayo lah kita. Oh ya, kita lewat ya. Tarik ke periksa. Dekat kak. Dekat. Dekat. Ayo, ayo, ayo. Turun. Wah. Stop.